Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 4. Kembali lagi bersama Ibu pada pembelajaran matematika, yaitu tentang taksiran hasil operasi hitung bilangan. Ibu berharap Ananda tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Iya, bagus sekali. Pembelajaran kita minggu kemarin adalah tentang pembulatan bilangan. Dan pada hari ini kita masuk ke taksiran hasil operasi hitung bilangan. Baiklah Ananda, materinya yaitu tentang taksiran. Taksiran itu ada 3, yaitu taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran baik. Untuk materi yang pertama, penaksiran kepuluhan terdekat, yaitu dengan cara memperkirakan hasil operasi hitung dengan membulatkan bilangan terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat cara membulatkan bilangan? Baiklah. Jika angka satuannya kurang dari 5 atau 1, 2, 3, 4, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Kemudian, jika angka satuannya lebih atau sama dengan 5 atau dalam kurung 5, 6, 7, 8, 9, maka bilangan dibulatkan ke atas. Seperti contoh. Ini taksiran baik puluhan ya Ananda. Taksiran baik hasil penjumlahan. Contoh yang pertama. 18 ditambah 31. Coba Ananda perhatikan angka yang Ibu garis bawahi. Ada angka 8. Angka 8 itu lebih dari 5, ya kan? Berarti pembulatannya ke atas, yaitu menjadi 20. Sedangkan pada angka 31, satunya kecil dari 5, sehingga nilainya sama dengan 0 atau tidak ada. Jadi pembulatannya adalah 30. Kemudian 20 ditambah 30 sama dengan 50. Bisakah Ananda memahami? Bagus. Kita masuk ke contoh yang kedua. 27 ditambah 65. 7 yang Ibu garis bawahi nilainya lebih dari 5. Berarti kita bulatkan ke atas. Pembulatannya adalah 30. Kemudian 65. 5 yang Ibu garis bawahi nilainya juga lebih atau sama dengan 5. Jadi pembulatannya juga ke atas menjadi 70. Kemudian 30 ditambah 70 sama dengan 100. Jadi inilah yang disebut dengan taksiran baik hasil penjumlahan. Caranya kita bulatkan terlebih dahulu ke puluhan, kemudian kita jumlahkan. Bisakah dipahami Ananda? Baiklah, sekarang kita masuk ke taksiran baik hasil pengurangan. Yang tadi hasil penjumlahan, kemudian sekarang hasil pengurangan. Contoh yang pertama, 85 dikurang 26. Terlebih dahulu kita bulatkan ya Ananda. 85 itu pembulatannya sama dengan 90. Karena satuannya yang Ibu garis bawahi nilainya sama dengan 5 atau lebih dari 5. Oleh karena itu kita bulatkan ke atas. Kemudian 26 pembulatannya adalah 30. Kemudian kita kurangkan 90 dikurang 30 sama dengan 60. Bisakah dipahami Ananda? Kita masuk ke contoh yang kedua. 53 dikurang 12.
3 yang Ibu garis bawahi nilainya kecil dari 5, otomatis pembulatannya ke bawah atau nilainya sama dengan 0. Jadi, pembulatannya adalah 50. Kemudian 12 pembulatannya adalah 10. Kemudian 50 ditambah 10 sama dengan 40. Ibu berharap Ananda bisa memperhatikan Ibu dan bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kita masuk ke materi selanjutnya. Taksiran baik hasil perkalian. Caranya masih sama dengan yang tadi ya Ananda, dengan penjumlahan dan dengan pengurangan. Kita bulatkan terlebih dahulu bilangannya, kemudian kita kalikan. Mari kita lihat. 12 hasil pembulatannya adalah 10. Karena 2 yang Ibu garis bawahi nilainya kecil dari 5, otomatis pembulatannya ke bawah. Kemudian 15 itu pembulatannya ke atas. Jadi pembulatannya 10 dikali 20 sama dengan 200. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. 24 dikali 32. Ayo, siapa yang bisa? 24, bagaimana pembulatannya? Baiklah, 24 itu pembulatannya adalah 20. Karena 4 yang Ibu garis bawahi nilainya kecil dari 5, otomatis pembulatannya ke bawah. Kemudian 32 pembulatannya adalah 30. Jadi 20 dikali 30 sama dengan 600. Kemudian kita masuk ke taksiran baik hasil pembagian. Tadi materi kita ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan sekarang ke pembagian. Contoh 25 dibagi 9. Kita bulatkan terlebih dahulu ya Ananda. 25 pembulatannya adalah 30, sedangkan 9 pembulatannya adalah 10. Kemudian 30 dibagi 10, hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, 45 dibagi 13. 45 ini pembulatannya sama dengan 50, sedangkan 13 sama dengan 10. Jadi 50 dibagi 10 hasilnya adalah 5. Bagaimana Ananda? Bisa dipahami nak? Bagus. Sekarang kita masuk ke materi penaksiran ke ratusan terdekat dengan cara memperkirakan hasil operasi hitung dengan membulatkan bilangan terlebih dahulu. Hampir sama dengan yang tadi ya, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Syaratnya, jika angka puluhannya kurang dari 50 atau 0 sampai 49, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Tetapi, jika angka puluhannya lebih atau sama dengan 50 atau 50 sampai 99, maka bilangan dibulatkan ke atas. Jadi kalau pada puluhan tadi yang kita perhatikan adalah satuannya, sekarang pada ratusan yang kita perhatikan adalah puluhannya. Baiklah Ananda, kita masuk ke taksiran baik hasil penjumlahan ratusan ini. Contoh yang pertama, 215 ditambah 156. Jadi dua angka di belakang yang kita perhatikan ya. 15 yang Ibu garis bawahi nilainya kecil dari 50, otomatis pembulatannya ke bawah atau hasilnya sama dengan 0. Jadi pembulatannya sama dengan 200. Kemudian 156.
56 yang Ibu garis bawahi nilainya sama dengan 50 atau lebih dari 50. Jadi pembulatannya adalah ke atas. Jadi pembulatannya sama dengan 200. Kemudian kita jumlahkan. 200 ditambah 200 sama dengan 400. Jadi taksiran baik hasil penjumlahan dari 215 ditambah 156 sama dengan 400. Bisa diperhatikan? Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua. 350 ditambah 112. 50 yang Ibu garis bawahi berarti nilainya sama dengan 50 atau lebih. Otomatis kita bulatkan ke atas, yaitu 400. Kemudian 112, 12 yang Ibu garis bawahi, nilainya kecil dari 50, otomatis nilainya 0 atau kita hilangkan. Jadi nilainya sama dengan 100. Kemudian kita jumlahkan, 400 ditambah 100 sama dengan 500. Dan taksiran baik hasil pengurangan. Caranya hampir sama, cuman bedanya hanya tandanya, tanda tambahnya dan tanda kurangnya. Contoh yang pertama 508, pembulatannya adalah 500 dikurang 276. Berarti pembulatannya adalah 300 karena 76 yang Ibu garis bawahi nilainya lebih dari 50. Kemudian kita bulatkan ke atas. Dan setelah kita bulatkan, langsung kita kurangkan. 500 dikurang 300. Jawabannya adalah 200. Kita masuk ke contoh yang kedua. 921 dikurang 524. 21 yang Ibu garis bawahi, nilainya kecil dari 50, otomatis kita hilangkan, yaitu menjadi 900 dikurang 500. Dan jawabannya adalah 400. Bagaimana Ananda? Coba dipahami ya. Kita masuk ke taksiran baik hasil perkalian. Cara yang pertama kita bulatkan terlebih dahulu. 130 pembulatannya adalah 100. Kemudian 105 pembulatannya juga 100. Kemudian kita kalikan 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Contoh yang kedua, 275 dikali 150. Kita bulatkan lagi ya Ananda. 275 berapa pembulatannya? Ayo berapa? Siapa yang bisa? Bagus, pembulatannya adalah 300 dikali 150, pembulatannya adalah 200. Kemudian 300 dikali 200, jawabannya adalah 60.000. Sekarang taksiran baik hasil pembagian. Soal yang pertama, 395 dibagi 118. Kita bulatkan lagi ya Ananda. 395 pembulatannya adalah 400. Dibagi 118 pembulatannya adalah 100. Kemudian 400 dibagi 100, hasilnya sama dengan 4. Masuk ke contoh yang kedua. 750 dibagi 186. Kita bulatkan, 750 pembulatannya adalah 800. 186 pembulatannya adalah 200. Kemudian 800 dibagi 200, jawabannya adalah 4. Bagaimana Ananda? Bisakah dipahami? Baiklah. Sekarang kita masuk ke taksiran harga barang. Dibulatkan ke ratusan terdekat.
Contohnya, kita membeli suatu barang. Yang pertama dengan harga Rp7.600. Jadi pembulatannya adalah Rp8.000 karena Rp600 ini lebih besar dari 500, jadi pembulatannya ke atas. Yang kedua, 15.320. Jadi 320-nya yang kita perhatikan. Kecil dari 500, otomatis pembulatannya ke bawah atau kita hilangkan. Jadi pembulatannya adalah Rp15.000. Contoh yang ketiga, Rp5.100 itu menjadi Rp5.000. Bagaimana, Nak? Bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu tentang hasil taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran baik. Yang pertama ke ratusan terdekat. Perhatikan dengan baik ya, Ananda. Taksiran rendah, contoh soalnya 125 ditambah 250. Coba Ananda perhatikan, ini caranya berbeda dengan taksiran baik tadi. Caranya 125 kira-kira terletak antara 100 dan 200. Iya atau tidak? Iya. 125 ini terletak antara 100 sampai 200. Karena ini adalah penaksiran rendah, maka kita ambil nilai ratusannya yang terendah, yaitu 100. Kemudian 250 terletak antara 200 sampai 300. Lalu kita ambil yang terendah lagi, yaitu 200. Kemudian 125 ini menjadi 100, 250 ini menjadi 200. Kemudian kita jumlahkan. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Jadi seperti itu taksiran rendah ke ratusan terdekat ya Ananda. Sekarang kita masuk ke taksiran tinggi, kebalikan dari taksiran rendah. Contoh soalnya masih sama, 125 ditambah 250. Caranya 125 tadi kira-kira terletak antara 100 sampai 200. Karena ini penaksiran tinggi. Jadi kata kuncinya penaksiran tinggi, maka kita ambil nilai ratusannya yang tertinggi, yaitu 200. Kemudian 250 terletak antara 200 sampai 300. Jadi kuncinya kita ambil ratusannya yang tertinggi, yaitu 300. Kemudian kita jumlahkan. 200 ditambah 300 sama dengan 500. Jadi antara taksiran rendah dan taksiran tinggi ini berbanding terbalik ya Ananda. Kalau dalam taksiran rendah, kita ambil nilai ratusannya yang terendah. Kalau dalam taksiran tinggi, kita ambil nilai ratusannya yang tertinggi, tergantung permintaan soal. Jadi jangan sampai keliru. Oke? Baiklah, kita lanjutkan ke taksiran baik. Taksiran baik itu sama dengan yang tadi. Kalau dalam ratusan ini contohnya, kalau nilai puluhannya kecil dari 50, berarti nilainya 0 atau kita hilangkan. Kalau lebih dari 50 atau sama dengan 50, berarti kita bulatkan ke atas. Jadi 125 menjadi 100, 250 menjadi 300. Jadi penjumlahannya adalah 400. Ibu harap Ananda bisa mengerti. Kalau belum paham, tolong simak dengan baik lagi. Karena ini perbedaannya hanya sedikit dan butuh pemahaman yang khusus. Baiklah Ananda.
Kita lanjutkan hasil taksiran rendah, tinggi, dan baik ke puluhan terdekat lagi. Yang tadi ke ratusan terdekat, sekarang ke puluhan terdekat. Contoh taksiran rendah ke puluhan terdekatnya. 23 ditambah 55. Caranya kembali seperti tadi. 23 kira-kira terletak antara 20 sampai 30. Karena penaksiran rendah, maka kita ambil nilai puluhannya yang terendah, yaitu 20. Kemudian 55 ini terletak antara 50 sampai 60. Lalu kita ambil yang 50. Jadi 23 menjadi 20, kemudian 55 menjadi 50 sama dengan 70. Itulah taksiran rendahnya. Dan bagaimana dengan taksiran tingginya? Ayo kita saksikan. Taksiran tinggi. Caranya masih sama. 23 terletak antara 20 dan 30. Nah, ingat kata kuncinya. Karena ini adalah penaksiran tinggi, maka kita ambil nilai puluhannya yang tertinggi, yaitu 30. Kemudian 55 terletak antara 50 sampai 60. Lalu kita ambil yang nilai puluhannya tertinggi juga, yaitu 60. Kemudian kita jumlahkan 30 ditambah 60 sama dengan 90. Bisa dipahami, Nak? Bagus, semoga anak ibu bisa memahami. Kemudian taksiran baik. 23. 3 yang ibu garis bawahi nilainya kecil dari 5 menjadi 20. 55 nilainya sama dengan 5 atau lebih besar. Kita bulatkan ke atas menjadi 60. Kemudian 20 ditambah 60 sama dengan 80. Ada yang ingin bertanya? Ibu harap Ananda bisa memahami. Kalau Ananda belum memahami, tolong diperhatikan lagi, disimak lagi videonya dengan baik, dengan teliti ya Ananda. Ibu berharap Ananda bisa memahaminya dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, kalau Ananda sudah memahami, kita masuk ke lembar kerja siswa. Carilah taksiran baik dari soal di bawah ini. Soal nomor 1 sampai nomor 4, kita mencari taksirannya ke puluhan terdekat. 1, 25 ditambah 71. 2, 92 dikurang 24. 3, 73 dikali 11. 4, 65 dibagi 14. Kemudian yang B-nya ke ratusan terdekatnya lagi ya Ananda. Soal yang kelima, 210 ditambah 350. Yang keenam, 450 dikurang 138. Yang ketujuh, 125 dikali 140. Yang kedelapan, 878 dibagi 250. Nomor 9 ada dua buah soalnya. Pembulatan Rp2.800 menjadi titik-titik rupiah. Yang kedua, Rp7.400 menjadi titik-titik rupiah. Kemudian soal yang terakhir ada 26 ditambah 13. Ananda cari taksiran rendahnya, taksiran tingginya, kemudian taksiran baiknya. Ingat ya Ananda, sekarang kita belajar tentang penaksiran. Jadi harus teliti dalam menjawab soalnya. Baiklah Ananda, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Ibu berharap Ananda selalu semangat dalam belajar. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.